Om Swastiastu. Om Mawignam Astu Namo Sidam. Bapak Ibu juri yang saya hormati dan umat Dharma yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Kadek Wulanwidi Tagayatri, siswi kelas 8 dari SMP Negeri 25 Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pentingnya Dana Punya bagi Umat Hindu. Umat Dharma yang saya hormati, mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu dana punya. Tetapi izinkan saya untuk mengulas kembali mengenai pengertian dari dana punya. Dana punya menurut agama Hindu merupakan salah satu ajaran yang harus dihayati dan diamalkan. Sesuai dengan asal kata dana punya, dana yang berarti pemberian dan punya yang berarti selamat, baik dan suci. Jadi, pengertian dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya merupakan suatu sarana untuk meningkatkan sraddha dan bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Umat Dharma yang saya banggakan, ajaran dana punya sangat erat kaitannya dengan ajaran Tatuam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di sini kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan dan perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang harmonis. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, seperti yang dituangkan dalam kitab suci Weda, yaitu Wasudhaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Memahami dan menghayati ajaran Tatuam Asi, sudah semestinya kita saling tolong-menolong terhadap sesama. Bila kita menjadi orang yang kaya, bantulah orang yang miskin atau tidak mampu. Bila kita orang yang kuat, bantulah orang yang lemah. Dan bila kita berilmu, bagilah ilmu itu yang sesuai dengan ajaran Dharma. Umat Dharma yang saya cintai, ada beberapa kitab suci yang slokanya menjelaskan tentang dana punya. Beberapa kutipan sloka diantaranya adalah 1. Kitab suci Manawa Dharma Sastra. Triswapyete sudatamhi widina apyarcitam danam datur bawatyan artaya paratra dature wajah, yang artinya walaupun harta itu diperoleh sesuai menurut hukum dharma, tetapi bila tidak didermakan atau disedekahkan atau diamalkan kepada yang layak, akan terbenam ke kawah neraka. Manawa Dharma Sastra Adhyaya 4 Sloka 193. Yang kedua, kitab suci Sarasamuscaya. Amat saryam Buddha prahurdanam daramaca samyamam awasti tena nityamhi tyage tyasa tyate subam, yang artinya adapun yang disebut dana punya adalah nasihat atau wejangan para pandita, sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan sebagai pahala dan dana punya. Sarasamuscaya Sloka 170. Dari kedua sloka di atas dapat saya jabarkan lagi sebagai berikut. Walaupun kita mencari uang atau harta kekayaan yang sesuai dengan ajaran dharma, tetapi kalau tidak didana punyakan, itu tidak mendapatkan berkah bagi kita sendiri. Selain itu, dana punya tidak terbatas hanya dengan materi saja, tetapi bisa juga dengan non-materi, yang terpenting dengan tulus ikhlas. Menurut Swami Vivekananda, ada 3 yang termasuk dana punya, yaitu yang pertama, Dharma Dana, yaitu memberikan punya melalui pencerahan budi pekerti yang luhur untuk menyebarkan dan merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua, Widya Dana, yaitu memberikan punya melalui mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga,
arta dana, yaitu memberikan punya materi yang berupa harta benda, didasari rasa tulus ikhlas, dan diperoleh melalui ajaran Dharma. Umat Dharma yang saya banggakan, kapankah waktu yang tepat untuk berdana punya? Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk berdana punya. Kapanpun itu asalkan dilandaskan dengan rasa tulus ikhlas. Dalam Sloka 183, kitab Suci Sarasa Mustaya disebutkan mengenai waktu yang baik untuk berdana punya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dana punya baik dilakukan pada waktu utarayana, yaitu saat matahari berada di utara Khatulistiwa, biasanya bertepatan dengan purnama atau tilam. Yang kedua, dana punya baik dilakukan pada saat Wisuwakala, yaitu saat matahari berada di Khatulistiwa, biasanya bertepatan dengan purnama atau tilam. Yang ketiga, dana punya baik dilakukan pada waktu Dakshinaya, yaitu saat matahari berada di selatan Khatulistiwa, biasanya bertepatan dengan purnama atau tilam. Maksud dari ketiga penjelasan itu adalah tepat pada saat purnama dan tilam, di mana adanya piodalan di suatu pura dan tempat suci lainnya. Di sanalah waktu yang tepat kita menghaturkan punya, walaupun sedikit tetapi harus dengan hati yang ikhlas. Umat Dharma yang saya cintai, sebelum saya menjelaskan tentang kualitas dana punya, izinkan saya bertanya, sudahkah Anda berdana punya? Saya yakin umat Dharma sekalian sudah sangat sering melakukannya. Kemudian kita lanjutkan mengenai kualitas dana punya di era globalisasi saat ini, yang mana masih belum selaras dengan ajaran agama Hindu kita, terutama bagi para remaja dan beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang berpunya. Mereka lebih suka menghamburkan uangnya daripada berpunya, seperti halnya membeli paket data secara berlebihan untuk bermain game online dan lain sebagainya. Selain itu, banyak masyarakat juga masih salah pengertian tentang makna dan kualitas dari dana punya itu sendiri. Seperti halnya masyarakat yang memberi punya dari uang yang didapatkan tidak dari jalan dharma. Misalnya dari hasil berjudi, korupsi, ataupun hal-hal negatif lainnya. Sebenarnya kualitas dana punya yang benar adalah tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya dana punya yang dipunyakan, tetapi sangat tergantung pada ketulusan hati seseorang dan asal-usul dari mana dana punya yang dipunyakan tersebut diperoleh. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Dharma atau tidak? Umat Dharma yang saya hormati, kesimpulan dari Dharma Wacana ini adalah, marilah kita berdana punya mulai hari ini dengan memberikan sesuatu yang kita memiliki kepada tempat suci ataupun orang lain yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ingat, satu pemberian kecil bisa berdampak besar untuk orang lain. Jadi, marilah kita berusaha untuk melakukan minimal satu dana punya setiap hari, dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Lalu lihatlah keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup masing-masing. Janganlah berdana punya untuk pamer semata. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penampilan saya. Tak lupa saya haturkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Dharma Wacana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan saya haturkan puja Brahma Santi. Om Santi 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 Om.